melanjutkan yang tadi. Oke. Di sisi ada uang harus ada menuju. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang. Bisnis. Bukan yang menuju ke ini, Ya. ke rohani. Ya, sisi hidup Nah, sebenarnya kepuasan itu tidak terletak kepada kepemilikan nah, sekali, yaitu uang, harta benda. Tapi ada sisi-sisi lain yang perlu kita raih gitu, tidak boleh dilupakan. Sisi kerajaan Allah, bukan dalam arti uang tidak penting, harta tidak penting, itu semuanya penting, tetapi perlu keseimbangan, yaitu mencari kerajaan Allah. Uangnya jalan, kerajaan Allah juga jalan. Bukankah firman Tuhan berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Dan Tuhan juga berkata, jangan engkau khawatir, carilah kerajaan terlebih dahulu, Tuhan akan tambahkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan tambahkan. Dan tidak lupa, kerajaan Allah harus juga kita kejar. Nah, ini kan bahasanya harus dapat dua-duanya nih, Pak. Ya. Nah, ini kan kembali lagi ke caranya gimana, Pak, supaya kita ini bisa mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, mendapatkan kerajaan Allah terutama kan gitu. Ya, kasih wacanan sedikit lah, Pak, buat kita ini yang kepingin mendapatkan kedua-duanya ini gitu loh. Ya, sebenarnya kalau Tuhan, menurut firman Tuhan, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, yang lain akan ditambahkan. Ya, yang lain akan ditambahkan. Nah, yang menjadi masalah itu terjadinya ketidakseimbangan. Kadang-kadang waktu untuk bekerja, mencari uang, ya tidak salah bekerja dan mencari uang, tapi tidak imbang, sehingga terjadi ketimpangan. Uang banyak dan segalanya dimiliki, tapi ada yang kurang, yaitu ibadah kepada Tuhan. Jadi tetap ya, Pak, nomor satunya mencari Tuhan dulu ya. Ya, mencari Tuhan. Ketika mencari Tuhan, akan dibukakan, diberikan hikmat, karena firman Tuhan itu hidup. Ya, firman Tuhan itu kehidupan. Nah, kehidupan itu sendiri atau firman itu adalah Yesus sendiri, pribadi Yesus. Ketika Yesus ada di dalam kita, hikmat firman Tuhan itu akan membukakan. Tuhan akan tunjukkan lewat talenta kita, kemampuan kita. Pasti setiap orang dibekali dengan kemampuan dan talenta, sehingga lewat talenta dan kemampuan itu menjadi sumber apa yang kita butuhkan di dunia ini. Jadi tetap ya, Pak, utamakan dahulu Tuhan, nomor satukan dulu. Berarti beberapa tahun yang lalu kita melakukan kesalahan. Kita mengutamakan cari uang dulu. Cari uang dulu, Pak. Jadi itu Tuhan kesalahan itu besar. dilupakan sama Papa Grey. Ya, tidak ya kesalahan, tapi tidak dijadikan satu hal yang karena kehidupan ini tidak ada yang sempurna, semua adalah satu proses itu. Ya. Segala sesuatu diizinkan selalu setahu Tuhan atau seizin Tuhan. Mungkin proses Tuhan yang yang Tuhan izinkan terhadap Papa Grey harus melewati kisah atau cerita seperti yang dialami. Tapi dibalik itu semua tidak lepas dari mata Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang tiada taranya. Kadang kita tidak bisa mengerti kenapa. Tapi dibalik itu semua
ada sesuatu yang besar, rencana Tuhan yang sejak semula ditaruh itu ada dinyatakan di dalam proses hidup yang nyata. Luar biasa ya Pak, pokoknya ya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan yang luar biasa kepada kita semuanya Pak ya. Asalkan nomor satunya Tuhan mencari Tuhan dulu. Iya, Mama Kri gitu kan? ya betul, Paham kan? paham, Oh iya. sudah paham. Ya. Jadi terus intinya Bapak ungkapkan apapun lagi. ya Pak, apapun itu jangan kita ini berbantah-bantah ya Pak ya. Manut ya Pak ya. Penak. Benar. Iya, kita melihat kisah bangsa Israel. Ya, kisah bangsa Israel. Tujuan Tuhan itu sangat baik. Kenapa memilih Musa? Dengan satu tujuan, doa orang Israel itu didengar, ceritanya didengar oleh Tuhan, sehingga Tuhan memilih Musa untuk memimpin, untuk membawa ke tempat yang penuh dengan susu dan madu, artinya tempat yang indah, damai sejahtera di sana, di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tapi bagaimana dalam perjalanannya? Sesuatu yang tidak mudah. Ya, sesuatu yang tidak mudah, harus mengalami dikejar oleh Firaun dan tidak menemukan jalan. Di depan adalah Laut Teberau, samping kanan samping kiri adalah gunung, dan lari kemana? Tapi dalam posisi seperti itu, Tuhan tidak membawa kepada satu kehancuran. Tuhan sedang menunjukkan kemuliaannya. Tongkat Musa membelah lautan dan bangsa Israel lewat di tanah yang kering. Nah, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan seringkali kita tidak melihat itu, melihat kenapa Tuhan membawa ke satu tempat yang sulit, di kanan kiri gunung, di depan laut. Mau kemana Tuhan? Bersungut-sungut dulu. Bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Ternyata Tuhan sebenarnya punya maksud supaya Tuhan dibanggakan, Tuhan dimuliakan lewat situasi yang memang menurut manusia situasi yang sulit. Itu kadang dilupakan, itu sisi-sisi positif. Nah, kejadian orang yang buta sejak lahir, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan muridnya, dan murid-muridnya bertanya, siapa yang salah ini? Siapa yang berdosa? Terus Tuhan bilang, bukan siapa yang berdosa, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan lewat si buta itu. Luar biasa kan? Iya. Memang Tuhan itu punya rencana yang luar biasa, selalu luar biasa. Dasar Tuhan. Sisi positifnya perlu kita lihat gitu. Jangan melihat sisi negatifnya. Sisi negatifnya memang kadang menyakitkan luar biasa, tapi sisi positifnya itu terbayar ketika kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Itu dasar. Ini perkataan firman. Luar biasa, Ya. Papa. Luar biasa, sampai nanti akan merasakan sendiri Ya. pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang tiada taranya. Nah, ini buat teman-teman dimanapun berada, ini suatu masukan buat kita ya. Jadi kalau pada saat kita ini susah, jangan kita ini bersungut-sungut ya Pak ya. Jangan kita ini malah menghakimin Allah ya. Nah, tapi ingat, semuanya itu akan diberikan pada saat kita tuh melakukan yang terbaik buat Allah ya Pak. Iya, benar-benar. Jadi lakukan dulu apa yang menjadi keinginan Allah. Pasti semuanya akan ditambahkan ke kita kan Pak. Manut aja. Nah, manut toh. Penak. Iya. Nah, kan gitu bahasanya ya Pak. Iya. Bahasa Jawa ini kan ngono. Bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya. Manut toh enak. Manut toh. Penak. Itu luar biasa. Nah, teman-teman, ini biarlah menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Jadi bagaimana kita harus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh diberkati dan kita semakin dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih.